Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini kami tujukan kepada Menteri Koperasi ya, Koperasi Menteri dan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kita sebagai orang desa ya, saya sering nanya kepada para pelaku UKM yang ada di bawah ya, mulai dari PKL ya sampai ke usaha rumahan ya. Kalau kita mendengarkan ya apa yang disampaikan Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto tadi, beliau itu selalu bicara semua tingkatan ya, di jabatan apapun, di semua tingkatan itu harus bicara tentang rakyat. Nah, dari sinilah berarti harus ada sebuah sistem yang terbangun ya, sehingga suara rakyat ini betul-betul para pejabat yang ada di Jakarta itu mudah tahu, gampang tahu. Makanya kami bikin program untuk percepatan bagaimana sih para pejabat tadi yang berkaitan langsung dengan program kerakyatan tadi betul-betul tahu ya suara rakyat yang sebenarnya itu kayak apa. Seperti Pak Prabowo sampaikan ya, jadi kita jangan bangga misalkan menjadi grup grup apalah pokoknya. Tapi mari kita betul-betul bicara real ya. Jadi terjun ke bawah. Jadi pada posisi sekarang ini ya, kalau kita tanya kepada masyarakat ya, jadi imbasnya ya atau dampak ya dari pergantian presiden ya, gubernur, bupati, wali kota ya, dia selalu bilang nggak ngefek ya. Karena apa? Karena sudah saking lamanya ya, jadi pemerintah ini kurang bisa mendengar suara rakyat ya, akhirnya ya sama sekali nggak ada program yang sampai menyentuh ya. Dari sinilah besar harapan kami ya dari Menteri UMKM tadi ya, Bapak Butihari Setiadi ya, itu segera turun ke bawah ya. Soalnya Pak Prabowo itu menghendaki jangan sampai berlama-lama ya, harus secepatnya bikin satu konsep ya, satu program ya, yang didasari dengan betul-betul suara yang di masyarakat ini kayak apa. Jangan membuat konsep yang membuat program itu hanya duduk di belakang meja. Saya sudah 20 tahun ya malang melintang ya. Jadi ya saya tahu banyak lah ya tentang bagaimana sih pemuda pada posisi sekarang ya, bagaimana UKM ya, bagaimana juga para petani ya, bagaimana juga sampai para mahasiswa ya, dan beberapa pondok pesantren sampai TPH ya, sampai keberadaan Banom segala macam itu saya tahu persis ya. Di saat kita bicara misalkan tentang Rocky Gerung ya, kalau Rocky Gerung itu memang kepintarannya ya di dalam setiap dia berargumentasi itu memang betul-betul didasari dengan membaca sebuah literatur. Jadi literasinya sangat banyak, luar biasa Rocky Gerung. Tapi kalau misalkan berhadapan dengan saya ya, saya wong deso ya, saya sama sekali tidak pernah membaca yang namanya literatur ya. Jadi saya lebih membaca masyarakat ya. Dari sinilah ya yang menjadi pembeda. Jadi saya nggak bisa dibandingkan dengan Bang Rocky, itu jelas nggak bisa, karena sudah beda jalur lah. Ya, kalau Rocky Gerung tadi kan gampangnya sudah makan buku banyak ya, kenyang. Nah, kalau saya sudah
makan asam garam di bawah ini juga cukup kenyang ya. Makanya di saat posisi sekarang saya tanya ya, jadi pergantian presiden, gubernur, bupati, wali kota selama ini ya sama sekali nggak berdampak kepada masyarakat. Itu saya buktikan dengan saya tanya, Bu, harapan sampean dengan adanya presiden yang baru itu kayak apa? Walah Pak, ganti presiden, bolak-balik ganti bupati, bolak-balik ganti gubernur, ya wis pancet ae aku dodol gorengan ya dodol gorengan. Ya. Jadi nggak pernah tersentuh gitu loh ya. Padahal pemerintah menurut saya ya terkait dengan UMKM ini konsentrasinya harus tinggi ya. Soalnya kita di saat bicara UMKM ini bicara masyarakat bawah. Masyarakat bawah ini sudah banyak yang bisa bikin produk macam-macam lah ya. Jadi mulai keripik, peyek, jadi dari pohung itu kalau bahasanya Prabowo itu dari pohung itu ya, ketela pohon ya, itu turunannya banyak ya. Bisa jadi keripik, bisa jadi tepung, bisa jadi roti ya, bisa jadi macam-macam, sudah samiler dan lain sebagainya ya, turunannya banyak. Tapi pada posisi sekarang itu yang menjadi problem ya, yang menjadi problem adalah produk masyarakat ini dibenturkan dengan produk pabrikan. Sekarang pabrik itu bikin ya produk makanan minuman di bawah 5.000 ya. Kemasannya sudah bagus ya, jalur distribusinya udah kenceng ya. Sementara UKM ya, usaha kecil menengah ini apa ya, jadi dengan adanya benturan ya, benturan tentang produk tadi ya, di saat para pelaku UKM misalkan bikin peyek ya, rempeyek atau keripik ya, mau kemasannya bagus ya, itu nggak akan membuat menjadi apa yang menjadi produk, menjadi sebuah produk yang diminati oleh masyarakat ya. Nah, dari situ tuh harus ada solusi gitu loh ya. Di saat saya menyaksikan misalkan ada gelar UMKM, mungkin ada 100 varian lebih ya dari berbagai produk yang ditampilkan dari teman-teman UKM tadi. Tapi di saat kita lihat pengrajinnya ya, ada yang timbul tenggelam ya, ada yang tenggelam nggak timbul-timbul ya. Nah, dari situ permasalahannya kenapa? Ya itu tadi. Jadi perusahaan pabrik-pabrik tadi kalau bisa diberikan ada pembatasan ya. Jadi pembatasan produk untuk Mamin ya, dilarang bikin produk atau memproduksi ya makanan minuman ya di bawah 5.000, harus 5.000 ke atas. Nah dari sinilah ya kita bicara rasional ya. Di saat produk pabrikan tadi harga 5.000 tidak ada ya, kita pastikan ya di semua outlet ya, di semua warung-warung, di semua toko-toko yang ada itu produknya UKM. Nah dari situlah kita rasiokan, itu namanya penciptaan lapangan ya, agar UKM ini betul-betul bangkit. Makanya di saat presiden kita tadi berharap rakyat itu tersenyum, pada posisi sekarang ini rakyat menangis dan menjerit. Itu yang terjadi ya. Nah dari sinilah presiden kita selalu dalam pidatonya jangan takut ya melihat sesuatu kenyataan yang memang terjadi, yang memang ada itu seperti itu ya. Saya bukannya mengada-ada ya, saya bukannya termasuk orang yang apa ya gampang bete jadi katanya anak-anak muda sekarang. Enggak. Jadi saya betul-betul turun ke bawah gitu loh ya.
Jadi kayak keberadaan bank detail ya. Nah, itu juga luar biasa dampaknya. Luar biasa, banyak masyarakat yang terjerat. Itu masalah real. Ya. Dari situlah besar harapan kami ya. Dengan apa yang disampaikan Presiden kita tadi, pejabat di semua tingkatan itu harus bicara masalah rakyat. Ini harus ada kemudahan akses untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari rakyat. Dari sini harapan saya utamanya Kementerian Komunikasi Digital ya, dengan program Saya Rumah YouTube tadilah menurut saya menjadi sebuah solusi ya. Jadi masing-masing bupati ya diprogramkan minimal bikin rumah YouTube misalkan 20 setiap kabupaten ya, atau misalkan per kecamatan ada 1 ya, rumah YouTube tadi. Jadi konsep saya rumah YouTube itu coveragenya, wilayahnya itu hanya 1 RW. Jadi di sisi lain yang kami harapkan juga bagaimana sih di saat masyarakat sekarang itu gampangannya sudah lebih ke pekok ya. Jadi kepedulian itu sudah barang langka ya di masyarakat posisi sekarang ini ya, karena disibukkan dengan mencari uang ya. Nah, dari situ bagaimana rumah YouTube tadi merupakan implementasi atau menerjemahkan bagaimana sih di zaman teknologi ini ya, rukun warga ini tetap dipahami bahwa itu media, bahwa itu lembaga untuk merukunkan warga. Sebagai RW tugasnya merukunkan warga. Nah, di saat masyarakat itu pekok, itu kan susah juga ya. Mungkin diundang rapat juga nggak mau datang ya. Nah, dari sinilah besar harapan kami dengan adanya rumah YouTube tadi ya. Masyarakat kita edukasi ya, kita berikan motivasi. Misalkan para pelaku UKM ya, misalkan teman-teman, nah, saudara-saudara kita yang kena kasus misalkan terkait dengan jual beli judi online lah segala macam ya, terus bank detail segala macam ya. Nah, itu bagaimana kita cari solusinya ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu jangan terus itu FGD ya, from group discussion itu apa itu ya, it's too late lambat ya. Nah, dari situlah jadi pejabat ini harus punya keberanian melihat permasalahan yang ada tadi, segera mengambil langkah ya, jangan ada temuan begini terus temuan gini dirapat sekalian rapat terus itu maunya maunya presiden kita itu seperti itu ya. Jadi kalau ada pertemuan itu segera ambil langkah, solusinya di mana, itu keren ya. Makanya di saat Prabowo mengendaki seperti itu ya, di saat kita bicara UKM, di saat kita bicara bank detail, di saat kita bicara masalah sosial ya, yang sangat krusial di bawah ya, masyarakat kita belajari menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha ya. Pengusaha dalam arti bukan berarti selalu menjadi pengusaha yang besar, enggak. Mau jualan gorengan, mau jualan nasi, jualan telur, jualan pisang, itu pengusaha semua ya. Di saat masyarakat kita motivasi untuk mengawali sebuah usaha, pastinya pemerintah harus menyiapkan pasar. Ya, menyiapkan pasar. Nah, pasarnya tadi ya, pada posisi sekarang ya, itu pemerintah harus berani. Ya. Jangan terus rakyat kecil aja yang jadi korban. Ya.
kalau misalkan pengusaha bukan menjadi korban ya. Pengusaha itu otaknya sudah otak-otak entrepreneur ya. Di saat pengusaha itu misalkan dilarang ya memproduksi makanan minuman yang 5.000 ke bawah, cepet mutar otaknya ya. Kita berikan peluang misalkan mengerjakan atau memproduksi barang-barang yang di atas 5.000. Dari situlah rasionya nanti UKM ini akan bergerak. UKM akan bergerak. Karena apa? Ada pasarnya. Di saat kita bikin produk ada pasarnya, berarti kan rasionya laku. Nah dari situlah akhirnya Bank Detail nggak akan laku lagi ya, karena usahanya berjalan dengan lancar. Dia akan kerjasama dengan perbankan ya. Atau kalaupun pada kenyataannya perbankan sekarang ini banyak yang identik dengan Bank Detail, banyak. Dari situ banyak pengkelabuan dari masyarakat ya untuk mendapatkan pinjaman. Gak punya usaha ngomongnya punya usaha, akhirnya begitu ada pencairan ya macet juga. Nah dari situlah ya, semoga ya yang selama ini masyarakat selalu bilang ganti presiden, ganti bupati, ganti gubernur nggak ngefek. Dari situ besar harapan kami terkait dengan UMKM ini ya. Pak Butihari Setiadi tadi sesegera mungkin ya merumuskan sebuah regulasi tentang pembatasan produk mamin di seluruh Indonesia. Sehingga itu menjadi pasar yang besar untuk UKM, sehingga kemungkinan UKM bangkit itu akan menjadi tinggi, akan menjadi rasional. Oke, mungkin sementara itu ya yang bisa kami informasikan dari Wong Deso.